Tambah regulasi 11 pemain asing sekarang dan juga PSSI gencara dengan program naturalisasi demi mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Itu kan juga menghambat ini mungkin mimpi anak-anak. Iya. Apa ya menurut saya ya? Memang kompetisinya akan berkelas. Ya cuma ya ini yang di bawahnya ini nih yang kita-kitanya nih akan kerepotan. Tapi poinnya adalah ketika kita berhasil tembus tim itu, jadi kita terbaik dari yang terbaik. Ya, bener gak sih Kang? Ya. Itu. Oke, bicara Bogor podcast kali ini kedatangan sosok legenda sih sebenarnya. Legenda karena orang Bogor pertama mungkin ya yang main di Persib Bandung. Dulu tuh ada Mas Sobur kalau nggak salah. Mas Sobur ya? Oh, Abis Sobur ya. Kabupaten, cuma kalau kota mungkin ya. Ya, kota, ya orang Bogor kedua yang main di Persib Bandung. Dua. Ada Kang Edi Kurnia. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rudi. Ya, alhamdulillah ya. Ini nih Kang Edkur kesini kita mau bahas ini Kang. Bahas apa tuh? Bahas soal pembinaan sepak bola usia dini. Usia dini. Wah, boleh tuh. Menarik siap. Ya. Menarik lah. Penting. Penting. Dan sedikit mulai setelah masa lalu beliau saat jadi pemain bola itu. Kang, mungkin pertama bisa ini jelasin awal mula bisa gabung ke Persib Bandung. Persib Bandung ya dulu tuh. Dulu itu saya itu di Persib Bandung itu di 2006 setelah main di Persikar Depok. Oh. Tapi teman-teman Persib itu lihat sayanya itu adalah di Pon Jabar. Waktu itu alhamdulillah saya salah satu perwakilan dari Kota Bogor dengan Kang Dharma dan siapa lagi ya? Kang Karman. Ada beberapa orang yang mewakili Kota Bogor itu masuk di Prapon Jawa Barat. Gitu. Prapon Jawa Barat. Habis dari situ waktu itu saya masih di PSB Bogor. Habis dari PSB Bogor itu kebetulan saya ditawarin sama pelatih saya yang di Pon Jabar, Kang Suryamin waktu itu. Kang Suryamin bilang bahwa, "Edi mau ini nggak? Saya dipersikat." Gitu. Tidak berjodoh karena tahun itu saya nggak ke Persikat, tapi tahun berikutnya akhirnya saya ke Persikat Depok. Nah dari Persikat Depok itu kemudian saya mau ke Persikabo, akan tetapi Persib bilang, Kang Ai waktu itu sama Kang Boyke Adam, Edi ini ada seleksi gitu, ada seleksi di Persib dan Edi menjadi salah satu incaran nih karena kemarin maksudnya terlihat lah di Pon Jabar itu, walaupun kita akhirnya nggak lolos waktu itu. Pon Jabar kan di Pon Jabar? Ya, alhamdulillah Pon Inti. Saya bawah cadangan saya itu malah Wawan Hendrawan tuh. Oh, Wawan Hendrawan. Kiper Spiderman. Iya. Ya. Itu cadangannya saya tuh. Alhamdulillah saya keseluruhan main Pon saya terus yang main full. Gitu Kang. Dari situ alhamdulillah saya seleksi masuk. Gitu Kang. Ya. Gitulah sedikit banyak. Nah, setelah jadi pemain Persib, mungkin yang ada di gambaran Kang Edkur apa? Wah, main di Persib nih, kan termasuk tim besar ya, tim besar di Indonesia ya, ya banyak juara kan. Iya. Mungkin ada nggak perasaan ketika gabung lihat para pemain bintang gitu kan, seperti siapa dulu yang pas Kang Edkur main? Waktu pas itu ada Antonio Claudio, Gendut Doni, Jenal Arif, terus Ridwan Barkowi, BK Menga, Kosin. Kosin sebelum ya. Saya sama Cecep pertama tuh. Sama Kang Cecep. Nah, itu gimana lihat satu tim dengan pemain-pemain besar? Nah, itu waktu itu saya malah nggak kepikiran sama sekali untuk wah ini tim besar, enggak. Jadi benar-benar nothing tulus, ingin istilahnya happy aja main bola gitu. Happy main bola, ada seleksi ya udah ikut aja gitu. Nggak kepikiran bakalan masuk atau enggaknya, itu nomor 2. Waktu itu saya benar-benar datang ke sana itu dalam misi yang kita coba adu nasib nih di sini gitu. Toh di sini juga banyak teman-teman Pon Jabar waktu itu sama Eka Ramdhani gitu kan. Oh, satu Eka Ramdhani itu di Pon Jabar sama saya sebelumnya. Habis dari situ
saya berpikirnya untuk masuk nggak masuknya itu urusan nomor 2. Yang nomor satunya adalah saya all out dan harus memberikan terbaik di sini. Alhamdulillah malah masuk, gitu. Karena dasarnya saya sudah mau berkontrak dengan Persikabo waktu itu. Sudah mau berkontrak dengan Persikabo. Bahkan waktu itu Pak Manajer yang telepon saya, Pak Andrian, kalau nggak salah Pak Andrian telepon saya sampai nanya, Edi bener lagi try out di Persib, gitu kan? Saya bilang iya. Ya Persib itu kebanggaan warga Jawa Barat. Dia bilang walaupun pada dasarnya harapan saya adalah Edi main di Persikabo katanya. Tapi ya silahkan, ya mudah-mudahan sukses. Sampai support lah, artian kan support kalau seperti itu gitu. Itu sih Kang. Ya, nggak main di Persikabo akhirnya berjodoh juga ya. Karena dari waktu itu saya PSB Bogor kayak saya ke Persikat Depok kan. Dari Persikat Depok itu saya sudah ada kesepakatan sebenarnya, bahwa main di Persikabo ya gitu. Cuma nasib berkata lain, ketika Persikabonya libur, kebetulan si Persibnya itu mengadakan seleksi gitu. Jadi saya ikut seleksi di sana dan alhamdulillah masuk. Jadi dan alhamdulillah juga saya sama Persikabo juga nggak inilah, saya kalau nuwun lah, saya bilang, saya izin, Pak ini gini. Oh yaudah kalau emang di situ ini nggak apa-apa. Tapi akhirnya pada akhir-akhir karir berjodoh dengan Persikabo. Iya, Persikabo malah 2 kali saya berseragam Persikabo 2009 sama 2014 kalau nggak salah. Ya. Iya. Sebelum pensiun itu 2014 ya? Sebelum pensiun ya? Apa masih ini? Iya, habis itu kan 2 tahun 2016-2015 kayaknya saya pensiun. Pensiun ya. Ya, kayak dari anak Bogor yang punya mimpi untuk dulu cita-cita pengen jadi pemain bola kan? Cita-cita tuh saya nggak jelas tuh Kang. Karena kenapa? Saking madesunya nih kehidupan. Jadi umur di saat saya SMP itu almarhum bapak saya meninggal. Kemudian saya ke SMA di Jakarta. Nah SMA Jakarta itu nggak jelas nih saya. Karena nggak ada orang tua, jauh kan. Jadi kerjaannya tuh nggak bener lah. Nggak bener itu saya ikut-ikut tawuran. Nah ini sangat-sangat tidak bagus lah. Jagoan juga dulu ya. Ikut-ikut tawuran, kemudian kata ibu, daripada kamu mati sia-sia di sini, udah deh pulang. Gitu jadi. Udah pulang ke Bogor, nggak usah sekolah. Karena saya lagi tawuran. Diceweng sama ibu tuh sampai, Di pulang, katanya ngapain lo lagi bobo golok gitu. Pokoknya itu sesuatu yang tidak bagus lah. Itu masa depan, masa lalu saya terburuk lah. Saya bilang ngapain juga waktu itu kan. Karena memang ya ikut-ikutan lah, terbawa situasi kondisi gitu. Tapi alhamdulillah ibunya nyuruh saya pulang. Nah di rumah ini nggak ada kegiatan nih Kang. Kebetulan di kampung saya itu ada lahan kosong yang dijadikan lapangan. Itu yang akhirnya ya udah deh, daripada nggak ada kegiatan main bola. Langsung jadi kiper atau posisi? Enggak, dulu tuh striker. Oh striker. Striker gitu. Dulu kan zamannya Liga ini ya, Liga Italia tuh. Iya, Serie A. Liga Italia Serie A. Saya lihat Gianluigi Buffon waktu itu malam-malam. Ih keren ya, bagus gitu. Ya udah tuh akhirnya besoknya saya cobain. Dan kebetulan memang nggak ada kiper nih, saya memang saya aja gitu. Iya. Gitu. Ada kesamaan dengan Buffon, kan Buffon juga bukan kiper ya. Dulu. Beda nasib kali ya? Iya. Bukan kiper di awalnya kan. Awalnya striker juga striker juga. Sama berarti. Iya. Kalau saya lebih kepada kayaknya nasib sih Kang. Jadi dari situ setelah setelah saya belajar kiper itu ada orang Jakarta datang. Ada orang Jakarta datang butuh kiper, dia bilang, ada yang mau ngiperin nggak nih? Nanti gue kasih uang nih gitu. Bang Jenal namanya. Kata Bang Jenal, ayo katanya gitu. Nah, katanya saya udah deh, saya gitu kan. Nggak pakai ini kan? Sarung tangan. Nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu juga gitu. Tapi main bagus. Saya terbang kanan, terbang kiri, sampai akhirnya, lu umur berapa gini-gini? Besok ada kegiatannya? Nggak ada, saya nggak ada kegiatan. Udah ikutlah ke Jakarta. Nah di Jakarta itu saya ketemulah sama Om Roni Patinasarani, Om Eli Idris, Noah Meriam di PSSI All Star. Waktu itu main di Akademi Ilmu Pelayaran. Nah setelah main itu Om Roni langsung bilang, umur kamu berapa? Waktu itu masih 15-16 lah ya, namanya SMP mau naik ini kan, baru mau kelas 1 lah. Dia bilang, yaudah kamu ikut latihan tuh sama Om Heri Chong. Om Heri Chong itu baru pulang dari Primavera. Iya. Karena otot saya kan otot orang kampung ya, jadi kuat gitu, maksudnya nggak kelemar-kelemar gitu. Om Chong langsung bilang, langsung suka sama saya. Kamu setahun deh sama saya. Dilatih. Jadi yaudah yuk gitu. Dan alhamdulillah tuh saya dapat beasiswa tuh Kang. Dapat beasiswa full, yang penting kemauan.
Yang penting lu datang latihan bagus, terus ya udah deh 1 tahun ini mudah-mudahan lu akan berhasil. Dan ternyata alhamdulillah prediksinya betul. Padahal itu nggak sengaja jadi kiper ya. Nggak sengaja karena emang ya namanya di kampung ya. Iya. Udah happy-happyan aja gitu. Happy-happyan aja. Ya maksudnya hebat tuh anak kampung yang nggak punya cita-cita pengen jadi pemain bola, nggak jelas gitu Iya. ceritanya. Main bola karena untuk mengisi waktu kosong, kebetulan ada yang lihat kan. Iya, aksi- potensi ya, lihat gitu, potensinya iya. gitu. Jadi- Makanya saya bilang ketika itu malah jadi pengen jadi tentara awal-awal. Oh, tentara. Nah, tapi saat saya jadi pemain bola ditawarin jadi tentara malah nggak mau. Karena udah saya bilang udah deh di sini aja gitu. Pernah saya ditawarin waktu itu di Angkatan Darat. Angkatan Darat dulu. Mau akhirnya tetap fokus bola. Ya, akhirnya fokus di bola karena kan di Angkatan Darat itu kalau nggak salah masih ada jalur prestasi itu, Kang. Iya. Ada jalur prestasi dari sepak bolanya, dari apanya gitu. Nah, itu salah satunya karena saya menjuarai kejuaraan Pangdam 3 Siliwangi se-Jawa Barat Banten waktu itu bersama klub Megatama FC Bogor. Bogor ya. Iya, pernah dengar mungkin Pernah Megatama dengar FC. ya, Iya. Megatama FC. Itu sih. Iya. Oke. Dari lapangan kampung kemudian ke Siliwangi, terus kemudian sampai ke Teladan Medan per PSMS dulu PSMS Medan, ya. pernah. Sampai ke Bontang juga pernah ya. Bontang pernah. Dan terakhir di luar Bogor ada Pelita Bandung Raya. Pelita Sampai Bandung Raya. semifinal kan Liga 2014 ya. Iya, Liga iya. Liga Jarum ya. Ya. Gini Kang, kan artinya kan itu prosesnya nggak mudah ya. Dari hanya anak kampung yang nggak punya fasilitas apapun, terbatas, akhirnya bisa ya melampaui mimpi gitu kan untuk gabung ke klub-klub besar di Indonesia, terus juga seperti Platnas juga ya dulu. Platnas pernah ikut? Platnas? Iya. Pernah, U19. Sebenarnya pernah ikut Platnas ya? Iya. Iya. Dari Suratin Bogor saya dipanggil waktu itu pernah. Ya artinya kan mimpi bisa diraih dengan kerja keras ya. Betul. Tuh. Dan ini mungkin yang saat ini juga anak-anak sekarang juga lagi menuju ke arah itu ketika melihat enak nih jadi pemain bola kan sekarang ya. Dibayar besar, umur masih 17 tahun udah punya gaji belasan bahkan ratusan juta gitu kan. Dan yang jadi mimpi mereka untuk bukan hanya anak kampung tapi juga orang-orang yang menengah ke atas juga. Mulai sekarang fokus untuk jadi pemain bola gitu dengan punya mimpi yang sama, main di klub kebanggaan mereka dan ujungnya di timnas kan. Iya betul. Nah, ini Kang, kalau sekarang kan mungkin dibanding waktu zaman Akang dengan sekarang untuk perkembangan sepak bola terhadap pembinaan pemain muda itu seperti apa Kang? Kalau saya lihat ya sekarang justru gini, malah berbalik nih. Dulu saya melihat kompetisinya itu jarang. Dulu tuh hanya akan ada yang namanya Piala Suratin. Satu itu aja. Iya. Itu Liga Remaja Remaja Suratin dulu kan. Dulu Piala Nike dulu ada. Iya. Cuma Hornas kayak gitu-gitu aja tuh. Pelajar ya itu yang notabene masih standar-standar. Tapi kalau sekarang kalau saya lihat ada Liga Top Skor, ada EVA ya kan? EVA U13, 16, 18, 20. Suratin aja udah dari 13. Sekarang kan 13, 15, 17 kalau nggak salah kan gitu. Nah, menurut saya kalau dari segi kompetisi itu sebenarnya sekarang tinggal si anaknya. Tinggal si anaknya nih mau milihnya kemana, jalurnya kemana. Karena udah ada dan tersedia semua. Dan sekali lihat ya bonafit juga, bagus juga semuanya. Kalau dulu kan cuma satu. Nah, mungkin dari hal itu karena dulu sedikit kompetisinya, jadi benar-benar pilihan. Gitu. Kalau sekarang kayaknya kalau saya lihat punten ya, karena saking banyaknya kompetisi, jadi kualitasnya agak kurang terjaga sih menurut saya. Kurang terjaganya? Iya terlihat jadi karena udah tersebar, misalkan nih usia 13 kan ada nih regional Jawa Barat atau Asprop gitu biasanya kan gitu. Nah itu kan udah banyak tuh, udah banyak saking banyaknya kan akhirnya tim-tim mana aja kan bisa masuk anak-anak ini ya, yang ini ya yang nggak terlalu ini pun akhirnya yaudah deh masuk untuk memenuhi kuota. Kalau dulu kan dari 300 orang di screening jadi cuma 30 tim. Jadi 30 orang. Kalau sekarang kan nampaknya terlihat gitu
ini tim ini bisa ngumpulin orang, ini bisa gitu kan. Jadi di mana di situ ada timnya yang memang terafiliasi ke Asprop, kayaknya tinggal masuk aja gitu. Yang mengakibatkan si kualitas si pemain itu terlihat tidak kurang istimewa sih menurut saya. Itu aja sih pandangan saya. Iya. Sebenarnya kan juga sekarang lebih ini ya Kang. SSB menyambur banyak kan. Iya, itu menurut saya menjamur, tuh. ya. Dan tapi SSB menjamur ini kadang juga tidak dibarengi dengan kualitas ini mungkin dari tenaga pelatihnya, mungkin dari manajemen SSB sendiri kan. Akhirnya juga bakat pemain ini tidak muncul gitu. Tidak muncul. Bisa itu salah satu faktor kan. Bagaimanapun pelatih kan adalah dia mencerminkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, dia tularkan terhadap anak didiknya gitu kan. Ya kalau dia sendiri tidak istilahnya punten, tidak berlisensi atau tidak ini, itu kan jadi masalah. Ya, yang pada akhirnya asal aja main bola gitu. Ayo, yang penting menang atau juara kayak gitu. Itu kan suatu masalah menurut saya. Masalahnya bukan saat ini, tapi saat nanti yang harusnya performnya mereka itu di umur berapa bisa naik. Sekarang jadi karena dipaksa untuk di sini, akhirnya di usia yang harusnya dia naik malah jadi turun. Itu kan banyak kejadian. Iya. Gitu menurut saya. Ya. Nah, kalau untuk di Kota Bogor sendiri gimana, Kang? Bisa dibilang kan tadi orang pemain Bogor banyak juga ya. Banyak. Bahkan waktu Kang Ahmad Jufrianto ke sini ke Bogor ya, dia pernah bilang bahwa pemain Bogor itu sebenarnya nggak kalah hebat dengan daerah-daerah lain. Contoh waktu di Suratin atau di mana kan dia pernah lawan orang Bogor kan, kuat di fisik orang Bogor. Tapi ketika memasuki usia remaja, usia untuk malah ke profesional, justru bakatnya itu seolah ini melempem gitu. Iya, itu yang terjadi Kang. Jadi yang saya bilang, ngelatih itu kan bukan hanya sekedar teknik dan taktik ya. Yang paling penting adalah mental. Mental menjaga performnya dia, mental menjaga mimpinya dia, mental menjaga keinginan dia untuk bisa nyampe ke tempat tujuan. Nah, kadang-kadang masalahnya adalah ketika si anak remaja ini ya, beranjak remaja nih, karena umur 15 ke 16 nih biasanya akan jadi masalah. Kenapa? Di situ terlihat antara dia latihan kan tiap hari. Akang perhatiin deh, nanti usia untuk 15, 16 itu udah mulai genit. Dia jaga mukanya biar jangan sampai dia, itu karena terjadi juga sama saya. Itu juga terjadi sama saya, tapi di samping saya menjaga misalkan jangan sampai terlihat ini pacaran atau seperti apa dan gimana, tapi tetap saya menjaga perform latihan saya tetap stabil waktu itu, karena saya nggak pernah ngilangin yang namanya jogging setiap hari, bangun subuh, kadang ketinggalan juga sih subuh, tapi kadang-kadang kalau subuhnya ada, saya bangun subuh, habis gitu saya jogging, nendang-nendang bola, kayak gitu. Siang saya lakukan, sore baru sama tim. Itu saya lakukan tiap hari, walaupun tetap saya menjaga. Nah, yang terjadi saat ini adalah tidak seimbang nih. Ketika dia merasa bahwa dia merasa sudah cukup latihannya gitu kan, ditambah lagi nggak pengen kelihatan hitam nih gitu kan, nggak pengen kelihatan hitam. Jadi masalahnya adalah ketika dia makin menurun tuh, performnya dia makin menurun, saingan tambah banyak, ya kan? Dia masih ingin terlihat seperti gue harus kelihatan bagus nih, keren nih gitu. Tapi tidak diimbangi dengan latihannya. Itu yang terjadi kalau saya lihat. Karena siapapun itu yang melakukan, karena besok atau kedepannya dia sendiri yang akan ngerasain. Oh ternyata temen saat gue lagi bersolek-solek gitu, temen gue tuh ternyata udah lagi jogging, udah apa kayak gitu. Itu sih yang saya lihat. Ada di sekolah kiper milik Kang, main seperti itu ada? Banyak sih Kang. Kalau saya lihat itu saya perhatikan bukan hanya di tempat saya ya, di tempat yang lain aja. Ada. Banyak. Usia meranjak ke dewasa ada SMA aja. Dia udah mulai ngerasa bahwa harus wangi, harus putih. Coba deh, karena saya tidak bicara siapa saya bicara tentang diri saya. Karena waktu itu saya benar-benar merasakan bahwa dialah gue harus ini, harus apa, bergaul lah akhirnya gitu.
Ya syukur alhamdulillah saya masih mengimbangi. Ya. Main oke, tapi saya masih latihan terus. Hmm. Gitu. Bahkan dulu waktu sebelum tidur saya bisa sit up push up. Sebelum tidur sit up push. Iya. Dan saya tetap menjaga tidur saya tuh di bawah jam 10 waktu itu. Sekalipun saat libur kompetisi. Libur kompetisi selalu saya begitu. Bahkan kalau teman-teman ngajak saya main, di kampung saya tuh saya malah jarang ada teman dulu tuh. Bahkan dimusuhin. Karena saking dianggapnya tidak gaul gitu. Dianggapnya tidak gaul, tapi iya, malah kan kebutuhan pemain profesional ya wajib dijaga. Iya, fisik, kan? walaupun waktu itu saya belum jadi pemain profesional ya, gitu. Tapi saya merasa bahwa udahlah karena ingin besok bangun pagi gitu, ingin latihan. Gak tahu sih hasrat berlatihnya tuh semangat banget Kang dulu tuh. Ya. Gitu. Kalau dikaitkan dengan sekarang nih di pembinaan sepak bola di Kota Bogor, menurut Kang Edward gimana? Punten nih, saya harus ngomong jujur aja. Ya. Saya ngerasa bahwa kita rame di bawah, di grassroots. SSB-nya banyak sekarang. Sepakat ya. Ya kan, SSB-nya banyak, apa-apanya banyak gitu kan. Terus, punten, kalau saya lihat sekarang itu kompetisi di kitanya. Yang baku, yang benar-benar asli Kota Bogor tuh nggak ada. Karena itu yang saya lakukan dulu, yang saya rasakan adalah ketika dulu saya berlatih, itu saya di Asio malah di Jakarta. Saya balik ke sini ternyata ada Gujir, ada apa bla bla gitu kan. Dulu itu yang membuat gairah sepak bola itu adanya kompetisi betul. intern PSB. Betul, ya. Saya dulu dari Getar Pakuan akhirnya masuk, akhirnya pindah ke Megatama. Saingan saya itu ada PDAM dulu, ada Migas, YZA. Yang menurut saya adalah walaupun itu kompetisinya intern ini ya, tapi dampaknya akan sangat luas. Karena waktu itu akhirnya saya merasa bahwa kenal dan tahu bakat-bakat sepak bola di Kota Bogor tuh, oh si Anu ya anak YZA, Victor ya, Imam ya anak Getar Pakuan ya gitu. Oh si ini mah begini gitu. Menurut saya sekarang itu banyak nih di bawah. Tapi jujur, misalkan sekarang kompetisinya SSB A mainnya di mana? Di Jagakarsa. Iya, betul. Si kompetisi B mainnya di Bandung, dia mau mainnya. Yeah. Kompetisi ini kayak menurut saya wadah untuk si benar-benar Kota Bogornya ini kurang. Yeah. Kang, untuk berkompetisinya ya. Betul. Menurut saya nih. Yeah. Yeah. Gitu. Dan ketika pemain bagus yang main di tadi akan sebutin di luar Bogor, diambil, yang rugi juga Bogor kan? Iya dong. Gitu. Karena kan biar bagaimanapun kalau setahu saya dari Asprop itu biasa kan menunjuk askot untuk mengadakan kompetisi. Ya, nah, yang akan mewakili kan gitu biasanya harusnya kan kayak gitu. Nah, itu kan harusnya benar-benar jadi wadah askot nih Kota Bogor nih punya pemain yang ini misalkan kayak gitu. Iya benar. Saya setuju Kang. Ya sebagai contoh PSP untuk Piala Surati 17 saja harus ngambil dari akademi, dari klub, bukan dari pemain-pemain gabungan hasil dari kompetisi yang diadakan oleh ASKO sendiri atau oleh PSB sendiri gitu. Ya itu kan salah satu berarti ya harus kita sadarin dong. Gitu, kenapa kita harus nyari? Katanya kompetisi SSB di Kota Bogor banyak. Pemain juga pasti otomatis banyak. Lah, tapi kenapa ini? Kenapa apa namanya? Kenapa harus ini? Kompetisinya apa? Harus diiniin gitu, harus ngambil dari luar gitu. Kan aneh. Gitu. Mungkin kalau di Bandung sendiri gimana? Kan lama di Persib ya. Kalau pembinaan sepak bola muda di Bandung sendiri gimana? Nah, di Bandung itu setahu saya ada, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu ada kompetisi Persib namanya dulu. Nggak tahu masih ada atau enggak sampai sekarang. Saya juga nggak tahu tuh ya. Tapi setahu saya dulu ada tuh. Misalkan kompetisi intern Persib itu antara Uni, terus antara apa itu ada dulu. Sekarang mungkin ada, cuman kita nggak tahu ya apa namanya berubah atau bagaimana gitu. Itu sih kalau saya lihat, jadi marwah yang Kota Bogornya, Bandungnya gitu, seperti tidak terlihat ya. Jadi kompetisi itu jadi misalkan orang Bandung mainnya tuh nanti di top skor di Jakarta kayak gitu, jauh-jauh gitu. Yang akhirnya notabene kita ini taunya ketika mungkin hanya ada Surati nih baru kelihatan tuh anak. Kalau dulu saya Edi tuh di Getar Pakuan. Imam tuh anak Gujir bagus gitu. Iya. Gitu sih. Banyak contoh pemain-pemain yang asal Bogor tapi dia
lebih terkenal ya. Ya. Kayak contoh ada Asep Berlian. Nah, Terus ada Teddy adiknya, Teddy Teddy adiknya, Berlian. Teddy Berlian. Terus ada Riyandi. Riyandi. Riyandi yang sekarang main di ini apa? Lu masih di Barito ya? Riyandi kiper. Kiper. Ini apa namanya? Persis. Persis. Solo. Ya, kan dia orang Bogor kan. Ya, tapi akhirnya dikenal itu ketika Di luar gitu. Iya, seperti itu. Contoh kecil sekarang seperti Indra Mustafa. Nah, Indra Mustafa bener. Ya kan? Indra Mustafa, terus Sultan Jiko di kabupaten. Iya. Gitu. Sebenarnya potensi Bogor Rian tuh banyak Kurnia banget. juga. Rian Kurnia baru. gitu kan. Sekarang nih saya lihat apa ya? Menurut saya itu seperti tidak terlihat sih ya. Gitu. Akhirnya mereka berkembang di luar. Gitu. Karena ya kita tahu sendiri juga nih sekarang nih. Klub kebanggaan kita juga yang Kota Bogor PSB kan begini-begini aja seperti itu. Makanya nih perlu ini nih apa namanya bekerja sama lah semua pihak biar bisa ini. Iya. Apalagi ditambah regulasi 11 pemain asing sekarang dan juga PSSI gencara dengan program naturalisasi demi mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Itu kan juga menghambat ini mungkin mimpi anak-anak. Iya. Ya satu sisi mungkin menghambat, tapi satu sisi adalah itu kan percepatan. Nah inilah yang menurut saya nggak tahu nih ya benar atau enggaknya salah betulnya itu ketika kita ingin butuh percepatan berarti harus ya ada tambahan amunisi ya salah satunya kan dari pemain asing ini kan betul. Gitu. Terus tapi jangan juga dong mematikan mimpi-mimpi anak lokal Indonesianya gitu. Yang notabene sebenarnya diakui. Yang katanya misalkan kayak Marcelino gitu kan, yang pemain-pemain dulu sebenarnya bagus-bagus kan. Nggak ada ininya gitu. Cuman sekarang ini jadi ya jujur aja sudah mah di timnas naturalisasi semua. Di liga pun sekarang 8 sampai 7 pemain harus main, pemain asing. Jadi jujur aja ketika itu terjadi apa ya menurut saya ya. Memang kompetisinya akan berkelas. Ya cuma ya ini yang di bawahnya ini nih yang kitanya nih akan kerepotan. Tapi poinnya adalah ketika kita berhasil tembus tim itu, jadi kita terbaik dari yang terbaik. Ya. Bener gak sih Kang? Ya. Itu. Ya, saya ingat Liga Jarom itu kan salah satu liga terbaik di Asia ya. Bahkan udah pernah ikut Liga Champions kan, versi kan Arema juga kan. Dan atau sekarang itu kualitasnya meskipun dengan banyak pemain asing yang sekarang berkelas, tapi kalau untuk keseluruhan Liga Indonesia masih ada di urutan 23 Bupati Asia gitu ya. Dan bahkan nggak dapet jatah lolos ke kualifikasi Liga Champions. Iya. Ya mungkin itu menjadi salah satu PR juga tuh buat PSSI atau Badan Liga Indonesia ya. Buat gimana caranya supaya ya mungkin ini juga jadi salah satu poin buat naikin supaya ini bisa lebih baik lagi kompetisinya gitu. Tapi kalau pada dasarnya akhirnya menurunkan kan aneh juga gitu. Ngapain juga akhirnya contoh deh maksudnya di lahan kita malah orang-orang yang misalnya nuai hasilnya gitu. Iya. Di bawah kata profesional ya, di bawah kata profesional. Itu kan aneh menurut saya. Kenapa nggak kita aja gitu. Toh kalau kompetisinya masih begitu-begitu aja, tidak berkembang juga gitu kan. Ya udah aja sih lokal aja menurut saya gitu. Karena saya juga mantan pemain ketika kita nggak terpilih, ketika kita ini kan juga bete juga. Iya, buat apain dong gua latihan? Ya gitu. Padahal sepak bola mah menurut saya kan siapa sih yang nggak suka gitu. Itu kan jadi kalau ditanya nih se-Indonesia gitu kalau ditanya rata-rata gitu, apa pengen jadi pemain bola? Iya. Kan gitu rata-rata kan gitu. Mimpi pakai jersey merah putih. Nah, itu. Main di Piala Dunia kan jadi mimpi semua anak-anak Indonesia. Ya menurut saya apakah nanti ya nggak semua juga kayak kemarin kan 23 akhirnya naturalisasi. Ini ada naturalisasi maksud saya di stop dong kalau emang senior aja misalkan kayak gitu. Terus juga pemain asing di kita ya nggak usah banyak-banyak deh gitu. Karena pada akhirnya nambahin pengangguran. Iya. Ya kan gitu. Ini yang diambil kan dari 8 pemain asing atau 10 atau 11 pemain asing.
dengan kuota 30 pemain. Berarti kan dia udah berapa orang tuh yang harus akhirnya turun ke Liga 2. Liga 2 ternyata ada lagi pemain asing. Berarti kan harus jatuhnya turun lagi ke Liga 3. Iya. Liga 3 oke, nggak amatir. Tapi kan tidak bonafit, yang tidak istilahnya tidak bisa cukup menjamin. Kan gitu. Karena keuangannya mungkin di bawah ini ya, di bawah ya Liga 2 gitu. Dari situ kan orang akhirnya berpikir, udahlah nggak usah inilah. Nggak usah main bola gitu kan. Akhirnya seperti apa. Ya syukur-syukur yang memang pikirannya terbuka ya, kreatif gitu. Bisa jadi pengusaha atau apa. Zaman Kang Edko dengan Persib saat ini itu seperti gimana gitu? Udah pasti sekarang lebih baik ya. Walaupun bukan dikatakan saya tidak baik gitu. Waktu dulu itu dengan yang sekarang udah beda jauh gitu. Secara secara aturan, secara juga profesionalismenya gitu. Dulu top, dulu bagus gitu. Tapi kalau sekarang saya lihat kan benar-benar sudah profesional. Karena pas eranya saya itu masih APBD waktu itu. Masih APBD. Setelah APBD nggak boleh, Kemendagri waktu itu akhirnya ya dibuatlah tuh PT PBB gitu. Dengan pembentukan PT itu kan berarti memang benar-benar profesional gitu. Profesional yang membuat akhirnya si pemain-pemain juga merasa bahwa ya sudahlah, gue memang benar-benar harus all out di sini gitu. Terbuktilah Persib secara pengelolaan gitu. Bahkan saya lihat juga secara segala sesuatunya nih terlihat sponsor yang banyak yang masuk. Terus juga penonton yang lebih disiplin dengan masuk ke lapangan. Itu kan bagian dari perubahan yang menurut saya ya lebih bagus. Terus saya juga sempat dengar kalau sekarang itu mereka untuk bicara ke media itu harus diatur seperti itu. Jadi tim Eropa mungkin? Ya, udah ini sih menurut saya itu udah memang berbeda ya. Mungkin ya memang sudah zamannya kali ya. Zamannya, situasi kondisinya yang membuat Persib harus banyak berubah gitu. Walaupun dulu, tapi secara prestis sama Persib dulu sama Persib sekarang tuh orang darahnya biru semua gitu. Jawa Barat tuh biru semua. Orang Jawa Barat apalagi Bogor pasti tim kebanggaannya Persib. Iya, rata-rata begitu orang. Dan itu juga saya ya alhamdulillah lah, saya merasa bersyukur banget karena menjadi bagian dari Persib gitu, yang orang benar-benar impiin gitu kan. Dan salah satu ya inilah backgroundnya saya ketika orang nanya tuh Edi Persib akhirnya gitu. Rata-rata sekarang tuh Edi Persib ya gitu atau gimana gitu. Iya. Oke, kalau bicara ini Persib kedatangan pemain Tom Hai ya. Tom Hai. Terus juga ada pemain dari Komo juga dari Itali kan. Nah itu peluang Persib untuk kira-kira jadi juara untuk 3 kali berturut-turut gimana? Semuanya sedang bersiap-siap menurut saya. Nggak cuma Persib gitu. Persib ini bahkan akan lebih berat menurut saya bebannya. Kenapa? Dia harus mempunyai target triple winner berarti ya. 3 kali nih setelah kemarin back to back gitu kan. Berarti kalau sekarang nih harus ketiga. Berarti kan harus maksimal nih, harus benar-benar menang terus. Keduanya dia main di Liga Champion, ya kan? Yang kedua nih, Liga Asia lah, Liga Asia gitu kan. Dia harus main juga di situ. Berarti kan konsentrasinya sudah terpecah. Terbukti nih kemarin, lawan pertama dia menang, lawan apa tuh? Persijap kalah. Lawan Persijap malah kalah, tapi di Champion di Asia menang lah lawan Manila itu ya. Manila menang. Kemarin draw ya kalau nggak salah. Kemarin draw. Hampir kalah sebenarnya. Hampir kalah. Penalti dapat tuh pada 2 kali. Gagal. Ya itu yang saya bilang. Ketika itu terjadi, bebannya itu ada di Persib. Persib itu adalah tim yang siapapun yang main dengan Persib pasti akan all out, akan maksimal bagaimana caranya supaya dia bisa masuklah skuad itu. Gitu. Makanya apalagi dia juara, ini tambah bebannya tambah berat. Jadi kalau dibilang dia bisa ya dengan pemain-pemain baru, ya syukur-syukur dengan kehadiran pemain baru ini bisa refresh nih. Ya, yang kemarin main di sini bisa. Jadi si pelatih tuh enak lah gonta-gantinya dengan skemanya, dengan strateginya kayak gitu. Tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan yang saya bilang. Tim lain pun bersiap-siap kalau melawan Persib. Artinya untuk Persib itu apakah ada beban? Kecil tuh kan itu waktu jadi pemain Persib beban nggak?
harus Pastikan. main bagus tiap hari. Iya pasti, karena tuntutan Bobotoh, saya ngerasakan itu ketika saya dulu pertama kali main di PSIM Jogja menang, itu sangat-sangat dielukan. Wah dilulukan bagus gini. Ketika main di kandang dan kalah, habis kan. Jadi itu bukan masalah mental yang harus kita sebagai pemain. Iya mental secara pemain ya gue harus main gitu, tapi secara tim. Ini kan bicara secara tim gitu. Jadi ketika kita sekarang kita ini tapi kesalahan ini akhirnya jadi gol kan tetap kita juga. Akhirnya ke mental secara pribadi. Karena di Bobotoh itu juga di sana itu tekanan cukup besar kan. Cukup besar. Besarnya kenapa? Ya karena tuntutan supaya gimana caranya tim ini harus, contoh deh kemarin kalau nggak salah ada hand tags out. Oh, hand terus ada lagi maklok kalau nggak salah ya, karena dia penalti gagal. Ya. Coba bayangin tuh. Kan dia bicara sebagai tim sebenarnya. Ketika yang pertama nendang penalti ke atas gitu kan, dia coba gitu. Dia ke bawah tapi tetap kena. Mau kayak gimana? Gitu. Yang dihajar adalah Persibnya segitu nggak kalah. Draw, tapi Abang bisa gitu sampai Hen ya yang sampai keluarganya terbawa juga. Nah, itu terjadi juga sama saya, Kang. Terjadi juga waktu pas dulu. Iya, waktu akhirnya PSIM Jogja main di kandang. Kita kalah 2-1 waktu itu. Habis Kang mobil saya itu digedor-gedor. Kayak gitu. Itu saking kecintaannya mereka lah terhadap tim ini gitu. Kan kita juga bukan nggak maksimal. Siapa sih nggak pengen main bagus Kang? Iya, betul. Siapa yang nggak pengen menang? Gitu sih. Untungnya zaman dulu medsos nggak seramai sekarang. Nggak seramai sekarang. Betul. Ya. Kalau zaman dulu udah rame, kayak habis juga tuh kayak yang lain-lain gitu. Iya betul. Itulah dinamika sepak bola kan. Iya. Tapi optimis Kang. Untuk sepak bola BTW Kota Bogor ya. Sepak bola Kota Bogor suatu saat bakal lebih maju lagi gitu kan. Harus. Kalau saya sih bukan optimis. Jadi ini jadi PR kita bareng-bareng gitu kan. Jadi PR kita bareng-bareng. Ditambah kalau nggak salah sekarang APBD juga kan boleh ya? Iya, boleh. Nah, APBD itu kalau nggak salah boleh buat Liga 4. Liga 4 atau sekarang juga, tapi tim banyak nih di Bogor nih. Ya kan, bukan hanya sekedar PSB, ada sekitar 2 atau 3 lagi ya? 3 sih. Ada 3 lagi ya. Nah, itu mungkin satu sisi adalah banyaknya klub yang akan menampung pemain-pemain Kota Bogor, ya kan? Tapi PR-nya adalah ketika ini tidak dibarengi dengan kualitas. Nah, yang saya bilang dengan kualitas di SSB-nya itu akan jadi masalah juga. Karena yang saya bilang ketika kompetisinya banyak, timnya banyak gitu kan, si klub kan butuh pemain. Jadi pemain yang akhirnya di grade A, grade B, grade C, yang penting masuk dulu memenuhi kuota. Itu PR-nya. Ada di situ ya. Iya, akan jadi PR-nya itu adalah di grassroots-nya nih sekarang. Gitu. Timnya mah udah banyak gitu kan. Cuman kualitasnya nih akhirnya. Padahal kalau ini digabung mungkin akan jadi benar-benar satu tim yang benar-benar solid banget. Amin. Gitu. Mudah-mudahan sih. Iya. Baik, terima kasih Kang Itkur atas kesempatannya. Nah, mudah-mudahan sukses lah di usahanya di bidang aparel. Dan juga sekarang baru lagi merambah ke dunia pertanian ya. Pertanian. Jadi semuanya selama alhamdulillah sih, maksudnya bukan aji mumpung sih, tapi saya berusaha untuk bagaimana caranya masa tua itu tidak terlalu jenuh akhirnya gitu. Makanya sekarang belajar bertani juga dengan yang lain juga. Terus saya juga udah belajar kayak gini, podcast gitu. Apapun itu, sepak bola adalah kehidupan gitu kan, yang akan membantu kita untuk di kehidupan selanjutnya. Itu sih sebenarnya kan. Nah, kan banyak mata pemain bola. Iya, banyak kenal. Banyak mata pemain bola yang dia nggak punya skill. Akhirnya ya malah hidup gitulah. Iya. Larat gitu. Jangan sampailah kita, maksudnya kita dengan Allah tuh, Tuhan itu udah ngasih anugerah buat kita, ngasih skill. Akhirnya dari skill itu kita bisa kenal banyak orang, kita tahu banyak link, kita tahu banyak hal, tapi nggak kita manfaatin, ini salah juga. Gitu. Makanya semaksimal mungkin selama saya masih bisa berjalan, saya coba jalanin semuanya. Aturan gitu, Kang. Siap, Sami Nuhun. Sukses selalu. Ya.